Apa kabarnya teman-teman dan sahabat semua yang sudah mengklik video ini? Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Dimudahkan rezekinya. Amin. Kundo, Act of the Rampant, berkisah tentang sebuah era yang penuh penderitaan. Zaman di mana para penguasa dan orang kaya menindas rakyat miskin, merebut segala hak mereka. Rakyat jelata semakin tenggelam dalam kemiskinan serta kelaparan tiada ujung. Di sisi lain, sekelompok perampok yang menamakan diri mereka Kundo beraksi mengambil harta milik orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Gerombolan bandit sebagai antihero dengan karakter yang beragam adalah protagonisnya. Mereka melawan seorang villain yang menarik, sulit dikalahkan sekaligus memiliki masa lalu kelam sebagai penyebab utama penyalahgunaan kekuasaannya. Ada sedikit infografis karena banyak tokoh yang terlibat di film ini. Sebelum mulai, kita bumper dulu. Adegan dimulai dengan narasi. Pada tahun 13 Jeojong atau tahun 1862 sebelum Masehi, rakyat zaman Chosan menderita karena bencana alam, wabah menular, dan panen yang sering gagal. Pejabat pemerintahan korupsi dan kaum Yangban ini adalah kaum sarjana atau intelektualnya di zaman Chosan, tapi mereka juga ikut menindas rakyat jelata. Kelaparan di mana-mana, rakyat mulai melawan karena ditindas. Pemberontakan terjadi di mana-mana, tapi mereka yang melawan dijatuhi hukuman pancung. Sebagian terpaksa melarikan diri ke pegunungan dan hanya bisa menjadi perampok dan begal untuk mempertahankan hidup. Orang-orang ini hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Setiap harinya ada saja nyawa yang meninggal karena kelaparan atau hukuman pancung dari pemerintah. Sementara di kota terdekat, seorang Gokja, pejabat atau keluarga bangsawan yang memimpin kota, mengadakan pesta perjamuan perayaan ulang tahun di tempatnya. Orang-orang memberikan hadiah, misalnya seperti pemuda ini. Dia memberikan gading gajah yang sangat dianggap berharga di zaman itu. Pejabat ini tentu kesenangan. Lalu pria ini memberikan hadiah teleskop untuk pejabat ini. Melihat fungsi dari barang unik ini, pejabat ini sangat gembira. Dan pria ini membisikkan sesuatu kepada pejabat ini, sebuah permintaan kecil. Dan itu pasti membawa keuntungan yang besar baginya. Pejabat korup ini menyuruhnya menunggu sambil memainkan teleskopnya. Dan di luar, sekelompok rakyat jelata datang meminta makanan dan membakar dupa di sana. Karena ada rekan mereka yang meninggal. Kenal pria ini? Ya, babang kita semua. Dia bernama Chunbo. Memohon belas kasihan Gokja agar dia bisa memberikan sedikit beras, daging, atau cuma semangkok sup. Karena salah satu rekan mereka meninggal hari itu. Petugas ini memarahi Chunbo. Dan Biksu Tengchu juga memohon agar Gokja memberikan belas kasihannya. Petugas ini memberikan izin mereka membakar dupa di sana. Setelah itu dia buru-buru mengusir orang-orang ini. Chunbo menyuap petugas ini dengan memberikan lukisan yang berisi syair. Dia mengaku lukisan ini warisan turun-temurun dari keluarganya. Mereka hanya meminta sedikit makanan untuk dimakan bersama. Petugas ini membawa lukisan ini ke Gokja. Kebetulan pria pemberi teleskop di sebelahnya mengatakan ini adalah karya Kanbaek Ho, penyair terkenal dari dinasti Ming. Gokja ini tentu kesenangan. Tak menyangka ada harta yang dibawa oleh rakyat jelata. Dia memerintahkan bawahannya melayani tamunya dan memberikan semangkok sop daging untuk rakyat di luar. Seorang wanita yang memasak mencampurkan sesuatu ke arak dan membagikannya kepada para pengawal. Dan para pengawal ini mulai merasakan efek dari arak yang dicampur. Merasa ada yang salah, para pengawal ini mencoba menyerang wanita ini. Tapi semuanya dilumpuhkan. Wanita tangguh ini bernama Mahyang dan bawahan Gokja yang sedang membawa gading berserta pasukan menangkap basah Mahyang yang sedang menghabisi para pengawal. Gokja membawa pria tadi ke dalam kamarnya untuk membicarakan keuntungan apa yang akan dibaginya.
Begitu memasuki kamar, dia melihat seorang pria aneh bertopeng yang sedang duduk di kamarnya. Gokja kaget melihat pria ini dengan santai membacakan saja. Dia melepas topengnya. Dia adalah kepala perompak Lembah Jirisan, Deho. Dia membicarakan hukuman yang pantas diterima oleh pejabat yang jahat. Gokja ketakutan dan meminta tolong pada pria di belakangnya. Tapi ternyata pria ini juga kelompok dari perompak Lembah Jirisan. Dia bernama Deki. Gokja ditangkap dan dibawa dengan santai. Senjata dibagikan. Ternyata rakyat jelata di luar tadi adalah kelompok perompak Lembah Jirisan yang bernama Kundo yang sedang menyamar. Mahyang sedang berlari dikejar para pengawal, dan babang kita Chunmo menghajar para pengawal ini. Ternyata tangan besi zaman Joseon lebih ganas. Seorang pria juga membantu dan terlibat perkelahian. Kelompok ini menangkap Gokja dan semua pejabat di bawahnya. Deki dengan lantang membacakan vonis, dan inilah yang dilakukan kelompok Kundo. Mereka merampok dan menghukum para pejabat yang korup, lalu membagi-bagikan makanan kepada rakyat jelata yang miskin dan kelaparan. Para pejabat yang menarik pajak terlalu tinggi memperbudak rakyatnya sendiri. Terlihat seorang pria yang bengong melihat beras dan makanan diberikan, dan kebetulan beras dilemparkan ke arahnya. Pria ini nantinya mempunyai peran yang sangat penting di kelompok Kundo, dan Gokja dihukum pancung oleh kelompok Kundo. Di sebuah kota bernama Chola, seorang gadis dan seorang pria sedang berada di pasar. Gadis ini bernama Gokji, dan di sebelahnya adalah pria yang berebut bantuan beras para anggota Kundo. Namanya Dolmuchi. Mereka berdua adalah kakak beradik. Ulah Gokji ialah menipu anak-anak ini dengan berjualan obat mujarab. Disebutkan Dolci menjadi kuat gara-gara minum obat mujarab dari keluarganya. Dan anak-anak ini pun terpikat. Karena kehidupan yang sangat miskin waktu itu, lihatlah barang-barang yang ditukar anak-anak ini untuk obat itu. Dolmuchi adalah tukang potong daging yang bekerja di keluarga bangsawan Jo, keluarga terkaya di kota Chola. Menyembelih sapi dan memotong-motongnya adalah pekerjaannya, lalu mengantarkan hasilnya ke kediaman bangsawan Jo. Ini adalah anak tertua laki-laki keluarga bangsawan Jo. Pada usianya yang ke-19, dia telah lulus militer dari Kekaisaran. Memiliki prestasi yang memukau di medan perang. Keterampilan pedangnya tidak diragukan. Dia telah banyak membunuh di medan perang. Dan dia adalah orang yang dingin dan kejam. Kita kilas balik ke masa lalu Joyun. Dia adalah anak haram dari bangsawan Jo Won-suk. Ayahnya memiliki simpanan pelacur di rumah bordil ini. Dari seorang PSK dan ayah bangsawan terkaya di kota, Joyun lahir. Sampai usia 7 tahun, ia dibesarkan di rumah bordil itu. Akhirnya di usia 8 tahun, ia berjumpa dengan ayahnya, yang berkeinginan untuk membawanya ke keluarganya. Pada tahun ke-7, pemerintahan Hyunjung, dia diangkat sebagai marquis di kota Chola, jabatan seperti gubernur. Sayangnya, dari istri sahnya dia tak mempunyai anak laki-laki, keempat anaknya perempuan. Mau tak mau, bangsawan Jo yang butuh penerus di pemerintahan membawanya pulang ke rumah sebagai penerus keluarga. Di tahun-tahun awal, dia disayang dan diajari sastra lalu pendidikan yang bagus. Tapi Nyonya Jo yang iri dan tak rela anak haram sebagai penerus keluarga, mati-matian berusaha untuk hamil lagi. Akhirnya tujuannya tercapai. Ia melahirkan anak kelima dan laki-laki yang diberi nama Jo Sawin. Sejak saat itu, Joyun bahkan tak dilihat lagi. Statusnya langsung jatuh. Di usianya yang ke-11, dia merasakan kehampaan dan kepahitan sekali lagi. Sifatnya berubah menjadi pemarah dan suka berkelahi. Dia diancam akan dikembalikan ke rumah bordil. Sampai suatu hari, dia memutuskan untuk menghabisi saingannya, yaitu adik laki-laki lain ibunya. Perbuatannya dipergoki oleh ibu tirinya, Nyonya Jo. Itu membentuk kepribadiannya menjadi keras dan kejam. Karena jabatannya di militer, dia menjebak adik tirinya, berbuat kejahatan, dan mengeksekusi mati adiknya.
Ibu tirinya yang sedih melihat anak laki-laki satu-satunya meninggal menjadi sakit dan meninggal dunia. Akhirnya keturunan laki-laki satu-satunya dan penerus keluarga jatuh kepadanya. Ayahnya sejak saat itu menjadi sakit karena menanggung beban perasaan. Kembali ke masa sekarang, Dolmuchi membawa daging yang dipotongnya. Kepala pelayan yang bernama Yang Chi ini mengingatkan agar jangan coba-coba mencuri daging yang dipotong. Jika timbangannya kurang, dia akan dihukum berat. Upah yang dibayar tidak sepadan, itu murah sekali. Yang Chi menawarkan sebuah pekerjaan untuknya. Itu akan menghasilkan uang yang banyak untuknya. Dia dibawa ke sebuah ruangan. Itu adalah kamar pribadi Jo Yun. Sejak ayahnya sakit, dia menjabat sebagai marquis sementara kota Chola. Dia diajak berbincang oleh Jo Yun tentang pekerjaannya dan memuji Dolci yang sudah mengabdi lama di keluarganya. Dia memahami Dolci yang membutuhkan uang lebih dan dia menawarkan sebuah pekerjaan. Karena sudah terbiasa membunuh ternak, kali ini targetnya adalah seseorang yang berkhianat dari keluarga Jo. Dolci membawa barang-barang hadiah dari bangsawan Jo ke rumahnya. Dia tinggal bersama adiknya Gokji dan ibunya. Gadis ini senang melihat kakaknya sudah pulang dan sangat kaget dengan bahan makanan segerobak penuh yang dibawa Dolci. Walaupun mereka kekurangan, tapi keluarga kecil ini masih bisa bertahan di zaman perang. Malam itu, ketika Gokji dan ibunya tidur, Dolci menyelinap keluar dan mengambil pisau dagingnya. Dia teringat semua perkataan Jo Yun. Dia telah dibayar 20 nyang, mata uang Joseon. Di kaki gunung Doknasan terdapat sebuah kuil. Dolci mencoba bertanya apa yang akan dia lakukan. Ada seorang wanita yang berbuat serong di kuil itu. Dia cukup menghabisinya, seperti dia membunuh hewan ternak yang biasa dia lakukan. Dolci menyelinap masuk ke wilayah kuil. Dia berhasil menemukan kamar wanita itu. Dia hanya sendirian. Dengan perlahan Dolci masuk. Ketika akan menghabisi wanita itu, wanita ini terbangun dan kaget. Dia sedang hamil. Dolci menjadi gugup dan berlari keluar. Dia tertangkap. Seorang biksu menghalanginya. Itu biksu Tenchu. Dolci bukanlah lawannya. Dia memarahi Dolci yang tega membunuh demi uang. Dolci bersikeras, wanita itu adalah istri dari bangsawan yang berbuat serong dengan para biksu. Biksu Tenchu makin marah, dan para biksu yang lain juga bangun. Melihat orang yang makin ramai, Dolci kabur. Dolci kembali ke rumah, di mana kepala pelayan Yang Chi telah menunggunya. Dia mengira Dolci berhasil melakukan tugasnya. Dolci bingung menjawabnya. Dia menjawab wanita itu terbangun dan terlalu banyak biksu di sana. Dia gagal dan tak mau melakukan lagi, lalu mengembalikan uang. Itu membuat Yang Chi marah. Dia beserta pasukan bangsawan Jo mengejar ke kuil. Tapi kuil itu sudah kosong. Sebenarnya siapa perempuan tadi? Dan kasus apa yang terjadi? Yang Chi dengan ketakutan melapor kepada Jo Yun tentang Dolci yang gagal melaksanakan tugasnya. Dan dia sendiri telah mengejar ke kuil. Tempat itu telah kosong. Dia meminta ampun. Besoknya, Dolci curhat kepada ibunya. Dia ingin menjadi perampok saja dan ingin menjadi anggota perompak kundo. Saat itu rata-rata rakyat yang tertindas pergi dan bergabung dengan kelompok itu. Mereka hidup lebih dari rakyat yang bertahan di kota dan terpaksa menjadi budak. Apalagi Gokji juga membela kakaknya agar ibunya mengizinkan. Tapi ibunya memarahi. Mereka lebih baik bekerja, membanting tulang dan makan secukupnya. Perompak gampang terbunuh. Dia takut anaknya kenapa-napa. Saat itulah beberapa orang memanggilnya dari luar. Dolmuchi keluar. Ternyata itu Yang Chi dan para pengawal dari keluarga Jo. Mereka diperintahkan oleh Jo Yun untuk menghabisi dia dan keluarganya. Saat itulah tragedi terjadi di keluarga Dolci. Yang Chi menanyakan Dolci. Dia pasti tahu kemana wanita itu pergi. Mereka mencurigai Dolci adalah mata-mata dari kelompok kundo. Dolci memohon. Dia tidak tahu apa-apa. Mereka diikat dan dikumpulkan di dalam kandang. Pria ini ditugaskan untuk membunuh mereka bertiga. Tapi dia ragu-ragu. Saat itulah Dolci bangun dan mencoba menyerang. Karena panik, api yang dibawa jatuh dan membakar seluruh tempat itu. Pintu kandang ditutup. Dolci terkunci bersama ibu dan adiknya. Karena pintu ditahan dari luar, dia tak bisa keluar. Api membakar kandang, dan Dolci yang malang. Tempat itu hancur terbakar. Paginya, api telah padam. Ternyata Dolci masih hidup. Adik dan ibunya meninggal.
Mereka hangus terbakar. Adik dan ibunya jadi korban kekejaman para bangsawan. Dolci emosi dan sangat marah. Kenapa dia dan keluarganya harus jadi korban? Dolci datang ke kediaman bangsawan Joe dengan pisau dagingnya. Dia akan membunuh siapa yang menghalangi jalannya. Dia akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Jo-yun datang. Pria inilah yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Gara-gara perintahnya, keluarga kecilnya menjadi korban. Pertarungan terjadi. Tapi Dolci bukanlah lawan Jo-yun yang ahli bela diri dan pedang. Biksu Tenchu yang menyelinap menyaksikan pertarungan itu. Dia tahu apa yang terjadi. Dolci ditangkap para pengawal. Dia ditahan dan disiksa. Jo-yun ingin Dolci segera dihukum pancung. Tapi pengawas kota dari pusat mengatakan dia ingin menyelidiki dulu kenapa seorang budak rendahan begitu berani ingin membunuhnya. Tapi Jo-yun yang tidak ingin aibnya ketahuan, dia telah memerintahkan Dolci membunuh seorang wanita, mengeluarkan satu buah peti. Dia ingin mengisi peti ini dengan emas atau uang, sesuai keinginan petugas ini. Tapi segera hukum mati Dolmuci. Dan nasib Dolci diputuskan setelah pejabat ini disuap. Dolci yang sedang dipenjara disiram air. Malam itu kepalanya ditutupi dan dibawa ke suatu tempat oleh para pengawal ini. Dia akan dihukum pancung malam ini juga. Lihatlah sungai yang terdiri dari mayat-mayat pemberontak dan rakyat yang melawan. Pemerintahan saat itu sangat kejam kepada rakyat jelata. Dan Dolmuci akan dieksekusi di sini. Saat itulah para petinggi perompak kelompok Kundo datang. Chunbo menghajar para pengawal ini. Mereka tahu orang yang malang ini sangat cocok menjadi anggota baru kelompok Kundo. Tutup kepala dibuka. Biksu Tenchu dan Deki menguji Dolci. Mereka berpura-pura mengatakan mereka adalah utusan bangsawan Jo-yun. Dolci akan diberikan kesempatan kedua. Dia harus mengejar wanita targetnya untuk dibunuh, atau dia akan mati di sungai mayat ini. Dolci dengan tegas memilih, dia lebih baik mati daripada kembali menjadi suruhan Jo-yun. Dengan tegas dia berkata, sampaikan kepada Jo-yun. Pada saat hidup dia tak mampu, tapi setelah menjadi setan, dia akan kembali untuk membalas dendam. Para perompak ini tertawa. Orang ini sangat cocok dengan selera mereka. Chunbo sempat gagal membuat Dolci pingsan. Chunbo dan Deki datang menemui Mahyang yang sedang menunggu di sana. Ternyata kedua orang ini sama-sama suka dengan Mahyang. Tapi kedua orang ini tidak pernah diberi respon oleh Mahyang. Mahyang melihat Dolci yang masih pingsan. Dia disadarkan. Dolci tak menyangka dia masih hidup. Dia telah diberikan kehidupan baru oleh orang-orang ini. Dia melihat biksu di kuil dan wanita yang diperintahkan oleh Jo-yun untuk membunuhnya. Ini adalah orang-orang yang membagikan beras di desa waktu itu. Lembah rahasia ini terletak di kawasan Jirisan, di antara dua gunung Guwol dan gunung Mokan. Disinilah masyarakat yang dibuang dan para pemberontak hidup damai. Ini adalah tempat harapan bagi mereka. Dan Dolci baru tahu kelompok perompak ini bernama Kundo. Mereka membangun peradabannya sendiri di sana. Tempat ini dibuat oleh pria ini, Guru Daiho dan Biksu Tenchu. Lalu mereka mengumpulkan orang-orang yang berhati kuat dan memiliki dendam kepada pejabat yang lalim. Kehidupan di sini sangat tenang, makan bersama dan tidak pernah kekurangan. Kelompok Kundo terbentuk dari orang-orang yang mengalami kekecewaan terhadap pemerintah. Hanya orang yang terpilih yang bisa menjadi anggota kelompok Kundo. Deki seorang sarjana gagal yang dibuang. Mahyang dan Gemsan kakak beradik perampok kuburan. Chunbo yang istrinya dibawa pejabat lalim. Kelompok Kundo adalah korban dari pemerintahan lalim di zaman Joseon. Mereka ingin menjadi sebuah negara yang penuh loyalitas kepada rakyatnya. Dan hari itu mereka melakukan upacara pelantikan anggota baru, yaitu Dolmuci, yang bergabung menjadi anggota Kundo. Dengan menjadi anggota kelompok ini, kesempatannya untuk membalas dendam akan terbuka.
2 tahun kemudian, rombongan pemerintahan yang membawa upeti melihat mayat-mayat bergelimpangan, korban perampokan. Salah seorang pria yang masih hidup mengatakan mereka dirampok, dan orang-orang itu berlari ke arah depan. Sang komandan memerintahkan membagi pasukan menjadi 2. Sebagian akan ikut mengejar perampok, dan sisanya menjaga upeti. Dan yang terjadi, orang-orang yang disangka mati tiba-tiba bangun. Ternyata ini adalah gerombolan kundo, dan makin banyak orang-orang berdatangan. Para pengawal yang tersisa kaget melihat orang-orang ini. Ya. Inna. Hai. Dan si botak ini adalah Dolci. Para pengawal mencoba melawan, tapi sia-sia. Mayang berseru agar mereka meletakkan barangnya, tapi mereka masih ragu-ragu. Dan terpaksa menyerah. Kita flashback ke masa lalu. Setelah diterima menjadi anggota kundo, Dolci berlatih sangat keras dengan sepasang pisau daging. Anak dari wanita yang bernama Su Baekjong berhasil lahir dengan selamat, tapi dia meninggal ketika melahirkan. Wanita ini sebenarnya adalah istri dari adik tiri Jo-yoon, Jo Sa-win. Sejak umur 14 tahun, dia dipaksa menikah dan masuk keluarga bangsawan Jo. Tapi setelah suaminya terbunuh dan keselamatannya terancam, dia melarikan diri, lalu diselamatkan oleh Biksu Tenchu. Sejak saat itu, dia ikut bergabung dengan anggota kelompok kundo. Sayang, nasib perempuan ini malang. Inilah kenapa Jo-yoon memburu wanita ini. Jika anak yang lahir laki-laki, maka cucu terakhir inilah pewaris sah dari keluarga bangsawan Jo. Bukan dia yang hanya anak haram. Peristiwa itu makin memotivasi Dolci untuk tumbuh lebih kuat dan membunuh Jo-yoon, pria yang sangat kejam dan dingin. Kemampuannya sekarang sangat hebat. Latihan beratnya tidak sia-sia. Si botak ini bergelar Dolci dari Jirisan. Namanya sangat terkenal di kalangan para pedagang dan pejabat yang dirampoknya. Dolci sekarang punya kebiasaan baru, memotong sanggul para pejabat. Bagi orang zaman itu, sanggul rambut dan janggut sangat penting sebagai lambang dari laki-laki. Perilaku Dolci yang tidak biasa ini membuat dia makin terkenal karena dianggap menentang kebiasaan di zaman itu, yaitu melecehkan harga diri seorang laki-laki. Tapi baginya itu adalah hobi. Masa sekarang, Jo-yoon makin berkuasa dan bersenang-senang dengan hobi barunya. Dengan ayahnya yang sedang sakit, otomatis pemerintahan kota Chola ada di tangannya. Tentu saja semua pejabat di bawahnya menjilatnya. Dalam waktu 2 tahun ini, Jo-yoon bekerja sama dengan pejabat yang mengawasi kota Chola, Yoong-gil. Jo-yoon menyuap orang ini, dan dia tidak akan melaporkan semua tindakannya yang menindas rakyat yang dilakukan Jo-yoon ke pusat. Sama-sama senang. Saat kemarau panjang, para petani akan diberikan hutang pangan yang katanya subsidi. Tapi hutang beras ini boleh dibayar pada musim panen berikutnya, dan dilunasi dengan tambahan pajak. Yang lebih jahatnya, beras ini akan dicampur dedak dan pasir, lalu ditambah air agar timbangannya lebih berat. Pada saat rakyat mengembalikannya harus menggunakan beras murni. Beras dipinjamkan dengan surat perjanjian, menggunakan jaminan dengan cap tangan. Rakyat jelata yang buta huruf sama sekali tidak tahu isi perjanjian tersebut. Mereka sama sekali tidak sadar isi surat perjanjian itu jaminannya adalah tanah pertanian yang mereka punya. Dan musim panen berikutnya tiba. Inilah saatnya Jo-yoon menagih hutang kepada rakyat jelata. Dia mengumpulkan semua anggotanya dan seluruh pengawal. Hari ini mereka akan berpesta dan menghajar rakyat-rakyat yang tidak bisa membayar. Dan dimulailah di saat panen. Para petani dan pemilik tanah dihajar dengan menunjukkan surat perjanjian. Mereka tak bisa apa-apa. Tanah pertanian yang jadi jaminan berpindah tangan. Tanah rakyat disita tanpa alasan. Rakyat mencoba mengadu pada pengawas kota dari kekaisaran, Yoong-gil. Tapi pejabat yang disuap ini malah menghukum rakyat yang mengadu karena kesalahan mereka sendiri yang tidak membaca surat perjanjian. Sialnya, tanah itu tidak cukup untuk membayar hutang karena bunganya sangat besar. Rakyat jelata akhirnya terpaksa menjadi budak dan bekerja paksa kepada keluarga bangsawan Jo untuk melunasi hutang mereka. Dalam setahun, separuh dari lahan pertanian kota Chola menjadi milik Jo-yoon. Jo-yoon menemui ayahnya yang sakit-sakitan tentang prestasinya merebut tanah rakyat jelata. Dan sebagian dari lahan di kawasan Chola sudah menjadi milik mereka.
Ayahnya memeriksa surat-surat itu, tapi Joyun langsung mengutarakan niat sebenarnya. Dia ingin ayahnya segera menunjuk dia sebagai ahli waris, karena tidak ada lagi garis keturunan pihak laki-laki dari keluarga bangsawan Jo. Ayahnya mempersoalkan istri dari ahli waris yang hilang. Dia menuduh Joyun terlibat atas hilangnya istri dan cucunya. Orang tua ini tahu semua tindakan Joyun, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Joyun memperingatkan ayahnya, jika dia ingin panjang umur, lebih baik menyerahkan hak waris kepadanya. Biksu Tenchu mencoba menasihati Joyun sebagai biksu yang melintas. Dia kasihan melihat rakyat jelata yang bekerja paksa. Tapi Joyun berkata dengan sombongnya, sebagai biksu Buddha, dia tak perlu ikut campur urusannya. Urus saja urusan kuilnya, sambil berlalu pergi. Di markas Kundo, para petinggi Kundo berembuk tentang kejamnya Joyun yang menindas rakyat jelata. Menyalahgunakan kekuasaannya merampas tanah rakyat. Bahkan untuk makan pun mereka akhirnya terpaksa menjual istri dan putrinya. Kekejaman Joyun dan anak buahnya sudah melewati batas. Mereka akan segera melakukan penyerangan ke rumah bangsawan Jo. Satu hal yang mengganjal adalah kemampuan pedang Joyun yang sangat hebat. Mereka meminta pendapat Biksu Tenchu sebagai penasehat. Di situasi kritis seperti ini, Dolci mengajukan diri. Dia yang akan melawan Joyun dan memancingnya. Sementara yang lain akan merampok gudang beras dan membagikannya ke rakyat. Tapi Biksu Tenchu tidak setuju. Dendam pribadi akan mengganggu jika dia tak bisa mengendalikannya. Dia akan terbunuh. Dolci dilarang ikut dalam misi penyerangan ini. Dolci yang dihalangi merasa marah. Dan itu membuat Chunbo marah. Lalu mereka hampir berkelahi. Daiho, sang pemimpin, menenangkan mereka. Dia mengambil jalan tengah dengan suara terbanyak. Akhirnya diputuskan, mereka akan beraksi menyerang Joyun dan para pengawalnya, dan akan merampok gudang beras. Lalu Dolci lah yang akan memancing Joyun, dan mereka mulai beraksi. Dimulai dengan Gyeomsan, ahli akrobatik, yang sengaja merampok di siang hari, lalu dikejar oleh para pengawal. Dengan sengaja, dia meninggalkan selembar kertas tentang rencana pembunuhan bangsawan Jo dan anaknya Joyun 3 hari lagi di tengah malam. Lalu, Deki menyamar menjadi pasukan khusus dari pusat dan menemui pengawas kota Yonggil. Dia menangkap seorang perampok yang membawa kertas tentang rencana pembunuhan bangsawan Jo dan anaknya. Pengawas kota tentu saja percaya karena mereka juga menemukan kertas dari perampok di siang hari. Kedua tulisan itu sama. Mahyang yang menyamar mengatakan dia dan pasukannya yakin ini adalah rencana kelompok Kundo. Pengawas Yonggil membawa pasukan khusus ini ke kediaman Joyun. Yonggil memberitahu rencana para perompak terhadap keluarga bangsawan Jo. Joyun percaya karena pengawas kota Yonggil yang membawa orang-orang ini. Mereka yakin penyerangan dari para bandit akan dilakukan malam ini. Deki memperkenalkan seluruh anggotanya. Mereka adalah anggota Kundo yang menyamar. Dolci hampir tak bisa menahan emosinya melihat Joyun. Untung dia masih tetap tenang. Deki berkata, gudang pangan akan dijaga. Para pengawal Joyun akan berjaga sebagian di dalam. Dan orang-orangnya akan menyergap dari luar ketika perompak itu datang. Tengah malam tiba. Kepala pelayan Yang Chi berjalan sendirian. Saat itulah Dolci mengikutinya dan menyergapnya. Joyun heran kenapa kepala pelayan menghadap tengah malam. Begitu kamar dibuka, saat itulah Dolci masuk dan menghabisi Yang Chi. Joyun lupa siapa orang ini dan bertanya siapa dia. Dolci ditugaskan untuk memancing Joyun agar meninggalkan kediamannya. Joyun dengan sombong berkata, hanya satu perompak saja yang muncul. Dia tak bisa mengingat orang ini. Dolci yang sudah emosi mengingatkan pembunuhan ibu hamil di kuil. Gara-gara itu satu keluarga mati karena menanggung ambisinya. Itu membuat Joyun marah dan mengingat siapa orang ini. Hamba jelata pecundang yang lolos dari kematian. Dolci berkata, hari ini kita akan lihat siapa yang lolos dari kematian. Dan pertarungan pun dimulai. Joyun bertanya, di mana dia menyembunyikan istri adiknya. Ternyata pertarungan ini untuk memancing Joyun meninggalkan rumahnya. Joyun yang emosi mengejar Dolci.
Dan kesempatan itu langsung diambil oleh Biksu Tenchu dan kelompok Kundo. Mereka menyerbu kediaman bangsawan Jo. Gerombolan Jirisan segera memberitahukan rakyat jelata agar segera mengambil beras di kediaman bangsawan Jo. Gudang makanan segera dikosongkan dan senjata Joyun dibawa. Pengawas kota Yunggil yang menyalahgunakan kekuasaannya dipaksa untuk mengembalikan tanah rakyat. Pengawas yang ketakutan ini pun menyanggupinya. Joyun yang mengejar Dolci kehilangan jejak dan menemukan sekelompok pengawal pemerintahan di perbatasan. Dia bertanya kepada komandan yang berjaga, apakah mereka melihat seorang pria melarikan diri dengan kuda. Orang ini adalah Deho dan kelompok perompak Kundo yang menyamar. Mereka menjawab tidak ada yang lewat di daerah ini. Sementara Dolci, Mahyang, dan pasukan panah bersiap menembak Joyun. Joyun mengamati seluruh area ini. Tapi dia curiga melihat ada kuda yang kehabisan nafas sehabis berlari. Pedang menempel. Joyun mencurigai ada yang tidak beres. Ini adalah kelompok rampok Kundo. Panah dilepaskan. Joyun terlalu tangguh, pedangnya terlalu cepat. Dolci pun bukan lawannya. Deho mengambil risiko dan menyerang Joyun. Sanggulnya yang terpotong membuat Joyun semakin marah. Deho berteriak agar Mayang membawa Dolci dan melarikan diri dari tempat itu. Rencana mereka gagal dan dia mencoba melawan Joyun sekuat tenaga. Tapi itu tak cukup. Deho, sang pemimpin Kundo, meninggal dunia. Sebelum kematiannya, Deho mengatakan pengorbanannya tak sia-sia. Sementara dia di sini, rumah bangsawannya telah diserang. Joyun sangat marah, dia telah tertipu. Chumbo dan Deki merasa cemas. Kenapa kelompok kedua belum juga muncul? Deki merasa khawatir, jangan-jangan mereka tertimpa masalah. Dan Mahyang yang membawa Molci yang terluka muncul. Tapi cuma mereka berdua, sisa kelompok yang lain tidak ada. Mahyang mengatakan, Deho mencoba menahan Joyun dan tidak tahu bagaimana nasibnya. Sementara yang lain meninggal dihabisi oleh Joyun sendirian. Mereka memutuskan segera pergi dari sana. Tapi Biksu Tenchu tidak bisa meninggalkan Deho. Dia akan kembali menjemputnya. Semua orang sudah meninggal, dan Deho sudah sekarat. Dia memarahi Biksu Tenchu. Seorang pahlawan akan mati diam-diam. Tenchu menangis, kehilangan kawan seperjuangannya. Sementara Joyun sengaja menunggu di sana. Lalu Biksu Tenchu tertangkap dan disiksa secara brutal. Dia harus mengaku di mana letak markas kelompok Kundo. Biksu Tenchu tidak pernah mau membuka mulutnya. Dia sangat menderita, tapi tak pernah mengatakan di mana teman-temannya. Joyun melakukan strategi lain yang tak kalah kejamnya. Dia mengumumkan seluruh rakyat yang menerima kantong beras dari para perompak harus segera mengembalikannya dan ditempatkan di tong yang diletakkan di tengah kota. Jika tidak dikembalikan sebelum matahari terbenam, berarti orang-orang itu adalah bagian dari kawanan perompak dan akan dieksekusi mati di tengah kota. Para rakyat jelata berdiskusi. Kebanyakan orang yakin Joyun tidak akan membunuh rakyatnya. Dia tidak akan berani. Dan kebanyakan rakyat jelata sepakat. Tapi tindakan Joyun tidak mereka duga. Pasukannya mulai menangkapi sebagian rakyat, para orang tua dan anaknya. Mereka dibawa ke dalam penjara. Dipertemukan dengan Biksu Tenchu. Joyun melakukan strategi lain. Dia akan membunuh rakyat jelata di depannya. Pedang berbicara. Seorang rakyat tewas. Dia mengejek Biksu Tenchu. Bukankah para biksu sangat menghargai nyawa? Semakin lama dia menutup mulut, orang-orang ini akan mati di hadapannya. Joyun membuktikan ucapannya dan mulai membunuh. Dia berteriak kepada orang-orang ini, hidup mati kalian tergantung dari biksu ini. Semakin lama dia membuka mulut, semakin banyak dari kalian yang akan mati di sini. Biksu Tenchu tak sanggup menanggungnya lagi dan terpaksa mengatakan,
Walaupun dia mati, karma akan mengutuknya. Dia akan mati di tangan rakyatnya sendiri. Orang-orang digantung sebagai monumen ketakutan. Jangan coba-coba melawan bangsawan Zhou. Rakyat jelata dengan sedih menatap adegan mengerikan ini. Nyawa manusia tidak ada harganya di hadapan Joyun. Pria ini menangis kehilangan ayah yang sangat dicintainya. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ditindas oleh penguasa tirani. Dolci dirawat di sebuah kuil terpencil untuk menyembuhkannya. Deki menemaninya. Sementara di lembah Jirisan, kehidupan damai masih berlangsung. Orang-orang sibuk beraktivitas. Anak dari adik tiri Joyun dirawat oleh Mahyang. Dan hari itu adalah tragedi yang sangat mengerikan untuk orang-orang di lembah Jirisan. Joyun dan pasukan besarnya menyerang lembah Jirisan, markas kelompok Kundo. Panah-panah api berterbangan di langit. Pasukan berkuda dalam jumlah besar datang. Kelompok ini sama sekali tidak siap dengan penyerangan ini. Pertempuran di mana-mana. Ibu kehilangan anak, istri kehilangan suaminya. Chunbo dan Gyeongsan yang ada di markas mencoba melawan. Ini pertempuran yang tidak adil. Kelompok Jirisan diserang mendadak. Mereka tidak menyangka Joyun dan pasukannya akan menyerang. Korban berjatuhan di mana-mana. Mahyang menyembunyikan anak-anak di sebuah lubang. Dan dia ikut berperang dengan panahnya. Istri Gyeongsan tewas di tangan para pasukan ini. Joyun turun dan ikut menyerang. Pria ini sangat tangguh. Gyeongsan akhirnya tewas. Chunbo dikepung dan terluka. Mahyang membantunya, tapi Joyun dengan pedangnya datang. Joyun curiga dengan bayi di punggungnya dan berusaha mendekat. Chunbo memegang kakinya di akhir hayatnya. Kakek buyut dari semua keturunan tangan besi gugur di medan perang. Selamat jalan Babang Chunbo. Mahyang dibuat pingsan. Joyun mengambil bayi kecil ini dari tangan Mahyang. Ini adalah keturunan sah keluarga Jo. Kalung tanda terdapat di lehernya. Kelaminnya diperiksa. Dan itu laki-laki. Joyun mengalami pergolakan batin. Haruskah anak ini dia bunuh? Dolci yang sudah sembuh dan Deki bergegas ke lembah Jirisan. Biksu Tenchu dan kelompok Jirisan digantung di tengah kota. Deki dan Dolci sampai dan melihat gunung mayat yang bertumpuk. Anak-anak dan wanita kelompok Kundo ditangkap. Dolci sangat marah. Dia akan membalas ini semua. Di sebuah area di kota Chola, kita bisa melihat sungai mayat yang terbentang luas. Mayat dari rakyat jelata dan orang-orang yang melawan kekuasaan Joyun dibuang di sini. Sungguh penguasa tirani yang sangat kejam. Para wanita dan anak-anak dimasukkan ke penjara dengan kejam oleh Joyun. Sementara, Joyun sangat senang kelompok perompak yang sudah lama mengganggu kekuasaannya berhasil dia musnahkan. Pengawas kota Yonggil dan komandan ini akan melamporkan ke pusat agar kekaisaran bisa memberi hadiah atas prestasi Joyun menumpas perompak Kundo. Seorang penjaga menerobos dan membisikkan sesuatu kepada Joyun. Itu membuatnya terkejut dan segera bergerak menuju sebuah ruangan. Dan bayi kecil itu sudah tidak ada. Dia menuju ke ruangan ayahnya dan terlihat bapak tua ini memeluk cucunya. Joyun segera bicara, itu bukanlah cucu ayahnya. Dia telah salah paham. Tolong segera serahkan anak itu. Bangsawan tua Jo mengambil pedangnya. Dia tidak percaya kata-kata Joyun. Dia mengancam Joyun dengan pedangnya. Dia lebih rendah dari binatang yang akan membunuh anak adiknya. Joyun berkata, dia telah tumbuh dewasa di bawah perlakuan kejam dari ayahnya dan keluarganya sendiri. Jadi dia akan melakukan apa saja untuk merebut harga diri dan pengakuan untuknya. Ayahnya kembali marah dan menghina ibunya yang cuma pelacur, tapi dia masih darah dagingnya. Joyun marah, kenapa tidak membunuhnya ketika dia masih kecil? Kenapa dia dilahirkan ke dunia? Seumur hidupnya, dia berusaha keras hanya untuk bisa mendapat pengakuan dari ayahnya. Pria kejam ini menangis. Joyun akhirnya membunuh ayahnya sendiri. Sungguh pria kejam yang malang. Hari eksekusi datang. Di tiang gantungan, Mahyang, beberapa wanita, dan anak-anak akan dihukum. Lalu dipertontonkan kepada rakyat. Inilah contoh-contoh orang yang mencoba melawan kekuasaan Joyun. Komandan memberikan perintah agar memulai eksekusi dan membacakan dosa dari orang-orang ini. Rakyat marah tapi tidak berani melawan.
Dolci menerobos gerbang dan memulai menembak dengan senjata Joyun yang dia curi. Kekacauan terjadi. Rakyat yang dihalangi pengawal mulai memberontak. Apalagi melihat banyak pasukan yang sudah tewas. Deki berteriak menambah semangat. Rakyat jelata yang tertindas sudah sangat marah dan tidak terbendung lagi. Dolci menyerbu, pisau dagingnya memakan korban, dan revolusi rakyat pun terjadi. Deki berlari ke panggung, menyelamatkan Mahyang dan anak-anak. Dolci berjalan dengan diiringi rakyat jelata menuju ke kediaman bangsawan Jo. Tekad dan niat orang-orang ini cuma satu, Joyun harus mati. Anak kecil ini menangis, tapi anehnya Joyun tidak mencelakainya. Apakah monster ini masih punya hati? Joyun berjalan keluar sambil menggendong bayi kecil. Dolci dan rakyat jelata sudah mengepungnya. Joyun berteriak, dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Dolci memakinya. Kau adalah musuh yang disumpah oleh seluruh rakyat kota Chola. Hanya darah yang tertumpah yang akan menyelesaikan dendam ini. Rakyat jelata ingin bergerak menyerang, tapi pedang Joyun yang terlalu kejam membuat mereka mundur. Pertarungan berlanjut sampai ke hutan bambu. Warga mengejar di belakang. Pertarungan kembali dimulai. Dolci dengan cerdik memanfaatkan lingkungan hutan bambu yang membatasi ruang gerak pedang Joyun. Sebuah gerakan cepat dan tangisan si anak mengganggu konsentrasi Joyun. Lehernya terluka. Saat ingin mengambil pedangnya, Joyun tak menyangka. Dia ditikam dari belakang oleh tombak dari seorang warga. Ramalan Biksu Tenchu terbukti. Karma menghukumnya. Dia terbunuh oleh rakyatnya sendiri. Pria kejam ini meninggal dengan tragis. Menarik karena Dolci tak jadi memotong sanggulnya. Sepertinya dia mendapat respek dari Dolci. Monster Joyun tidak tega membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Hari itu, kota Chola dibebaskan dari penguasa kejam. Rakyat bersatu untuk menggulingkan kekejaman dan ketidakadilan. Dolci membawa anak kecil pewaris sah keluarga Jo. Deki dan Mahyang telah menanti. Mereka yang masih hidup akan kembali ke lembah Jirisan dan membangun kembali legenda perompak Jirisan Kundo. Dan film pun berakhir. Runtuhnya sebuah tirani lalim dari kejamnya para penguasa. Jika rakyat sudah bersatu, penguasa yang kuat pun akhirnya tumbang. Sebuah film yang sangat menarik. Jika teman-teman cermati, film ini berhasil menggabungkan gaya yang berbeda. Genre kerajaan Joseon dengan rasa film koboi. Teknik zoom dan gaya ceritanya dipadukan dengan harmonis. Gerombolan antihero melawan penjahat yang sulit dikalahkan. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap bahagia dan sehat selalu. Dan bye.